Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Jadi pada pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan, yaitu mengenai belajar istilah-istilah, yaitu dalam istilah bahasa kedokteran. Sebelum kita belajar, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yan Wirasti, yaitu Profesor Dr. Yan Wirasti dari bagian anatomi. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, jadi kenapa penting sekali perkuliahan daripada terminologi daripada kedokteran ini ada karena bahasa di dalam kedokteran ini adalah sama seluruh dunia, itu baik di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Inggris, di Jerman, di Amerika, ini seluruhnya memakai istilah yang sama dan harus dimengerti oleh mahasiswa yang berhubungan dengan kedokteran. Sebelumnya, maka saya akan memberikan ini slide, yaitu. Tapi sebelum mempelajari slide ini, saya harus mengatakan dulu kepada semuanya bahwa belajar yaitu di Fakultas Kedokteran, yaitu lebih-lebih dari anatomi, ini harus yaitu rajin belajar. Jadi anatomi ini sama dengan ilmu bumi, tidak bisa dipikir-pikir. Jadi harus dihafal. Jadi untuk mempelajari ini, mahasiswa ini seluruhnya ini harus rajin belajar dan harus mengetahui apa arti daripada yang akan dipelajari. Jadi pada pagi ini kita belajar istilah kedokteran mengenai keadaan patologi, preventif dan segala macamnya. Tapi sebelum itu, sebelum sampai ke sana, maka kita ini akan mempelajari terdahulu yaitu mengenai anatomi. Nah, sebelum ini abad ke-19 itu dipergunakan lebih daripada 50.000 nama untuk struktur tubuh manusia. Jadi struktur tubuh manusia ini sebelum abad ke-19 ini itu mempunyai nama. Jadi masing-masing satu penemu, jadi satu peneliti menemukan ini diberikannya nama. Yang satu lagi menemukan diberikannya nama. Jadi maka ditemukanlah 50.000 nama. Nah, pada struktur tubuh manusia. Dan ini tentu sangat menyulitkan karena harus menghafal 50.000 nama. Oleh karena itu pada tahun 1895 di Basel, maka nama-nama yang terdahulu itu dieliminasi. Dan kemudian dilakukan pertemuan di Paris yang menyetujui revisi terminologi anatomi sehingga dinamakanlah itu nomina anatomica. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu anatomi. Jadi anatomi ini berasal dari bahasa Yunani ana dan tome. Nah, ana itu artinya menguraikan. Jadi diurai-uraikan, mengangkat. Sedangkan tome berarti memotong. Jadi memotong, sudah memotong kemudian diuraikan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya namakan dissection yang berarti memotong. Jadi dengan demikian maka anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dan hubungannya satu sama lain dengan cara menguraikan melalui pemotongan bagian-bagian daripada tubuh. Jadi sebagian-bagian daripada tubuh, misalnya ini tangan, nah kita potong, kemudian kita uraikan mana sarafnya, mana pembuluh darahnya, mana ototnya, dan bagaimana ini tulangnya. Daripada pembahasan kali ini, maka sebelum kita masuk ke dalam keadaan yang ini, maka kita harus tahu dulu yaitu sistem organ. Kemudian keadaan patologis, prosedur, tindakan, dan keahlian. Jadi pada yang kita pelajari pada hari ini itu terminologi yang berhubungan dengan sistem tubuh, yang berhubungan dengan sistem organ, dan kemudian apa keadaan patologis, itu keadaan penyakit yang bisa mengenai organ tersebut, dan bagaimana prosedur untuk menegakkan diagnosanya, kemudian bagaimana tindakan yang bisa dilakukan, dan apa keahlian yang bisa keahlian yang bisa mengerjakan keadaan-keadaan patologis tersebut. Di sistem tubuh manusia ini terdiri atas sistem skeletal, itu rangka, kemudian sistem muskularis atau otot, kemudian syaraf, respiratorius,
reproduksi femina atau perempuan, reproduksi pria, kemudian sistem urinarius, sistem panca indera, sistem integumen, dan kemudian sistem endokrin. Jadi ada 10 dari sistem. Nah, dari sistem ini kita akan mempelajari istilah-istilah yang terdapat pada sistem ini, dan kemudian apa keadaan patologis yang bisa terjadi, dan tindakan apa yang bisa dilakukan. Nah, kita mulai dengan sistem skeletal. Nah, sistem skeletal ini itu adalah sistem tulang-tulang, ya. Sistem skeletal ini atau rangka, di mana rangka ini yaitu yang terdiri atas kranium, ekstremitas superior, di mana ekstremitas superior ini terdiri atas humerus, ya, yang harus saudara pelajari namanya satu persatu nanti, yaitu sternum, di mana dia mempunyai fungsi yaitu menyokong dan melindungi alat-alat dalam tubuh, membuat sel darah merah, dan penyimpanan kalsium dan fosfat dan alat gerak pasif. Jadi ini sistem skeletal ini merupakan suatu alat gerak pasif. Jadi artinya kalau tidak digerakkan dia tidak bergerak. Ya. Kemudian yang membentuk sistem skeletal ini adalah tulang. Ini tulang itu dalam bahasa Latin namakan osteo, dan tulang rawan. Nah ini tulang-tulang rawan, ya, tulang-tulang rawan yang ini. Nah ini namakan tulang-tulang rawan. Nanti ini atau namanya adalah cartilago atau chondro. Nah, apa-apa saja istilah yang terdapat pada osteologi ini. Jadi osteo, ostel, tulang. Yang bahasa Inggrisnya adalah bone, dan kemudian contohnya adalah osteologi. Nah, osteologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang-tulang yang membentuk tubuh manusia. Kemudian chondro. Nah, chondro ini adalah tulang rawan. Dalam bahasa ini cartilage. Nah, ini contohnya adalah chondritis. Nah, ini adalah peradangan ini pada tulang rawan. Jadi kalau ada nanti ketemu dengan itis-itis, nah itu artinya adalah peradangan. Jadi artro, nah itu adalah sendi, itu atau joint, nah ini artritis. Nah, artritis artinya adalah peradangan pada sendi. Kemudian niels, ada sum-sum tulang, tendon, segala macam. Nah ini bisa dipelajari, ini seperti kinesio. Nah itu artinya adalah gerakan. Ini movement, ya. Ini ilmu yang mempelajarinya namakan dengan kinesiologi. Yang kemudian ada lagi yang namakan pteryx, yaitu sayap, itu wing, itu pterygoides. Ini contohnya, ya. Dan ini saudara bisa mahasiswa ini bisa membaca sendiri-sendiri dan menghafalnya, ya. Dan kemudian apa istilah yang berkaitan dengan keadaan patologis? Itu adalah contohnya saja, itu artritis, artrosendi, itis, radang. Nah, jadi ingat ya, itis asal ada kata-kata itis ini berarti peradangan. Ini terdiri atas gouty arthritis, yaitu adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh peningkatan uric acid. Jadi peradangan ini, ya, peradangan pada sendi ini disebabkan oleh peningkatan uric acid. Nah, kemudian osteoartritis itu perubahan yang melibatkan jaringan lunak dan tulang sekitarnya. Kemudian rheumatoid arthritis itu penyakit imun yang terdiri daripada inflamasi membran sinovial. Jadi penyakit imun ini menyebabkan inflamasi pada membran sinovial sehingga menumpuk cairan dan sel darah putih masuk ke dalam cavum articularis. Nah, osteomalacia, Malaysia itu perlunakan, itu os tulang, jadi ada perlunakan tulang. Kemudian tendonitis, tendon ini adalah perlekatan dari otot ke tulang. Nah, urat, ya, tendon, urat, itis, radang, jadi radang daripada urat. Nah, kemudian prosedur-prosedur apa saja yang diperlukan dan keahlian apa saja yang diperlukan untuk menegakkan kelainan yang terdapat pada sistem osteologi. Nah, itu pertama adalah ortopedis. Nah, ortopedis ini yaitu keahlian. Jadi orang yang ahli dalam pengobatan kelainan muskuloskeletal. Jadi ahli-ahli yang mengobati kelainan muskuloskeletal
ini dinamakan dengan ortopedis. Nah ini contohnya ya, kalau di Fakultas Kedokteran ini seperti seperti dokter Prof Menkar ya, kemudian ini Dr. Rizky ya, Rizky Rahmadian itu adalah seorang ortopedis. Nah, kemudian rheumatologis ini adalah aliran cairannya ahli mengobati penyakit sendi. Ini berbeda ya dengan ortopedis dengan rheumatologis. Rheumatologis ini biasanya berasal dari penyakit dalam. Kemudian artroskopi, nah itu adalah suatu pemeriksaan sendi dengan memasukkan alat fiber optik ke dalam rongga sendi. Jadi diagnosa daripada penyakit pada persendian dapat ditegakkan dengan artroskopi, yaitu dengan masukkan fiber optik ke dalam rongga sendi. Nah, yang sistem yang kedua yang terdapat pada tubuh yang akan kita pelajari adalah sistem muskularis atau otot. Nah, sistem muskularis ini itu mus itu Latin ya. Kemudian kalau Yunani namanya misticus. Jadi ada gerakan otot yang menyerupai gerakan tikus di bawah selimut. Jadi kalau dia berkontraksi seperti gerakan tikus di bawah selimut. Jadi fungsinya ini adalah merupakan suatu alat gerak aktif. Dan kalau dia berkontraksi dia akan menghasilkan panas. Jadi gerakan berbeda dengan otot dengan tulang. Ini otot ini gerakannya aktif ya, jadi yang dia bisa bergerak sendiri, kemudian sedangkan tulang ini tidak bisa bergerak sendiri. Yang menggerakkannya adalah otot ini. Nah, istilah-istilah yang terdapat pada sistem muskularis itu contohnya adalah B3 quadric itu 2, 3, 4. Nah, ini contohnya adalah musculus biceps femoris. Nah, biceps femoris ini itu adalah otot yang terdapat pada tungkai atas yang mempunyai 2 kaput, jadi mempunyai B, ya bicep, jadi mempunyai 2 kaput, ya Pak, jadi B. Kemudian latissimus dorsi, nah latissimus artinya lebar, itu terdapat itu otot yang terdapat di punggung yang lebar, dinamakan latissimus dorsi. Kemudian kalau 100, nah 100 artinya seperti mata gergaji. Nah ini itu terdapat otot 100 anterior itu di dada, di dada sebelah lateral, itu dinamakan musculus 100 anterior yang bentuknya seperti gergaji. Kalau orbicularis, nah itu mengelilingi ya, sekeliling saran ya, surrounding. Nah itu seperti orbicularis oris, nah, itu yang itu otot yang mengelilingi daripada mulut ini. Ya, kemudian orbicularis oculi itu otot yang mengelilingi bola mata. Kemudian gracilis itu langsing ya, dan ini bisa dilihat sendiri. Kemudian intra itu ke dalam, itu intramuskular. Nah, intramuskular ini artinya memasukkan, contohnya memasukkan obat ke dalam otot, nah itu intramuskular. Jadi intra artinya ke dalam. Nah, apa saja istilah yang berkaitan dengan keadaan patologis pada sistem muskularis? Ini adalah torticollis. Nah, tortus itu berputar, coli leher. Jadi kelainan disebabkan kontraksi otot leher sehingga berputar dan terletak dalam posisi tidak normal. Dalam keadaan normal, ya ini kita begini ya, lurus ke depan. Tapi orang-orang yang menderita torticollis dia ini ototnya karena selalu berkontraksi, nah karena berkontraksi terus, maka dia kepalanya ini akan memutar baik ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian mioklonus, mio itu otot, klonus itu kacau. Itu kelainan terjadi akibat kekacauan, jadi kontraksi otot. Jadi kontraksi otot ini bisa juga mengalami kacau. Nah, ini namakan dengan mioklonus. Dan ini mioma, nah ingat lagi ini istilah-istilah, kalau ada mengenai oma itu berarti adalah tumor. Jadi mioma itu tumor pada otot. Kemudian miasthenia gravis, itu mio ini otot, asthenia ini tidak mempunyai kekuatan. Jadi suatu keadaan di mana terjadi kelemahan otot ini namakan miasthenia gravis. Ya.
Ya, ini berbeda ya dengan orang-orang yang malas-malas. Ini bukan miasthenia gravis. Ini adalah suatu kemalasan saja. Kalau miasthenia gravis ini bisa diukur dengan alatnya nanti. Jadi memang betul-betul dia otot ini tidak mempunyai kekuatan. Nah, apa saja yang bisa istilah-istilah yang berhubungan dengan prosedur tindakan dan keahlian. Nah, itu pertama adalah elektromiografi atau MJ. Nah, ini adalah suatu pencatatan aktivitas listrik otot. Jadi suatu alat kita hubungkan dengan ini otot, maka nanti akan nampak itu aktivitas daripada listrik otot ini. Yang kedua adalah fasiotomi. Fascia ini lapisan yang tersusun dari jaringan ikat. Jadi otot-otot ini akan dilapisi oleh fascia. Nah, ini fascia itu adalah suatu yang lapisan yang tersusun dari jaringan ikat. Nah, tomi artinya adalah memotong. Jadi ingat ya, kalau ada istilah-istilah mengenai tomi, ini berarti adalah memotong. Jadi tindakan memotong jaringan otot, itu jaringan yang melapisi otot. Kami namakan dengan fasiotomi. Kemudian kita masuk kepada yang sistem yang ketiga adalah sistem kardiovaskular. Ini terdiri atas jantung, ini jantung yang berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh, yang berguna ini mendistribusikan hormon di samping darah, dia juga mendistribusikan hormon dan makanan, gas-gas, yaitu dan hasil-hasil metabolik ini ke seluruh tubuh. Apa saja istilah yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler ini dapat kita lihat ini pada di bawah ini, itu kardio itu artinya jantung, kardio atau core, bahasa Inggrisnya heart. Jadi kalau kardiologi ini adalah ilmu yang mempelajari jantung. Kemudian aorta ya, aorta ini pembuluh darah yang besar ya, ini aorta. Arteri ini pembuluh darah yang kecil, yaitu tidak sebesar aorta tapi sedang. Kalau yang paling kecil namakan dengan arteriola. Ya. Kalau flap ini atau vena, ini adalah vena, itu pembuluh darah balik. Nah, kalau ini meradang, venanya meradang, maka ini namakan flebitis. Ya, itis, ingat flebitis ini adalah peradangan daripada pembuluh darah vena. Kemudian hem itu artinya darah, blood ya. Contohnya adalah hematoptisis, jadi batuk darah itu hematotisis, itu batuk darah. Kemudian eri merah yaitu eritrosit, itu sel-sel darah merah. Kemudian leuko putih artinya itu adalah leukosit, itu sel-sel darah putih. Nah, kemudian kalau keracunan dinamakan dengan septic ya, toxicity. Nah, ini kalau ada terjadi keracunan ini septisemia. Nah, itu ini kan kelainan yang mana terjadi keracunan pada tubuh namakan septisemia. Kemudian trombo. Nah, ini trombo ini adalah bekuan ya. Trombositopenia artinya kurangnya trombosit di dalam darah. Kemudian angio atau vaso, ini angio atau vaso ini pembuluh darah. Ya, angioplasti ini pembuatan penyambungan daripada suatu pembuluh darah. Ya, kemudian bradi ini lambat, ini contohnya bradikardi, misalnya denyut jantungnya lambat, denyut ininya lambat, denyut nadinya lambat, itu bradikardi. Ya, kalau tahki adalah cepat ya. Kalau penia, nah ini kekurangan ya, seperti neutropenia, ini kekurangan neutrofil di dalam darah. Kalau emia ini kekurangan eritrosit, itu anemia, nah kekurangan eritrosit di dalam darah. Nah, apa saja istilah yang berkaitan dengan keadaan patologis ini? Ini adalah anemia. Nah, ini tanpa, emia keadaan. Jadi keadaan darah yang kadar hemoglobinnya atau sel darah merahnya kurang. Jadi anemia adalah suatu keadaan di mana pada darah kadar hemoglobinnya atau sel darahnya berkurang. Kemudian angina pectoris. Angina artinya nyeri, pectoris dada. Ini mungkin sering juga ya mahasiswa ini mendengar angina pectoris, dia menderita pectoris. Artinya adalah nyeri dada yang disebabkan oleh kurang oksigen pada pembuluh darah jantung sehingga terjadi nyeri dada. Penyebabnya adalah kurang oksigen
pada pembuluh darah jantung. Nah, kemudian aterosklerosis. Atero ini artinya bercak, kekuningan. Sklero keras. Jadi ada proses. Itu adalah suatu proses, yaitu pembuluh darah menjadi keras akibat penimbunan daripada plak. Jadi ada terjadi plak-plak, nah di dalam pembuluh darah terjadi penimbunan, jadi pembuluh darah menjadi keras. Kemudian leukemia, itu leukoputih, keadaan darah, itu banyaknya sel darah putih yang muda ya. Ingat ya, leukemia ini adalah suatu penyakit di mana banyak terdapat sel darah putih yang muda di dalam darah. Ini sebetulnya sel darah putih ini yang muda ini belum boleh beredar di dalam darah. Kemudian miokardial infark atau infark miokardial. Nah, ini infark itu artinya kematian. Jadi kematian daripada otot jantung akibat penyumbatan pembuluh darah jantung. Aritmia, yaitu A berhubungan ritmia adalah ritme. Jadi denyut jantung ini biasanya adalah dia teratur ya, seperti yang berbunyinya luk duk 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 duk. Nah, kalau pada aritmia jadi dia bisa luk duk 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 gini. Jadi tidak teratur lagi. Nah, kemudian aneurisma adalah kantong yang disebabkan yang dibatasi oleh dinding arteri atau vena yang berisi darah. Jadi pada arteri atau vena ini akan terbentuk suatu kantong, ya, yaitu ini tapi berisi daripada darah. Kemudian tetralokivalot, ini tetra 4, ini valot, nama dokter yang menyebutkan penyakit ini adalah suatu penyakit yang merupakan kelainan jantung bawaan yang mempunyai 4 cacat. Itu 4 adalah tetra. Kemudian apa istilah yang berhubungan dengan prosedur, tindakan, dan keahlian daripada sistem kardiologi ini adalah kardiologis. Nah, kardio jantung, logis. Nah, ini kalau logis-logis ini ya, ingat ini logis-logis adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi kalau kardiologis, ini yang ahli dalam bidang penyakit jantung. Kalau hematologis, nah ini orang yang ahli dalam bidang penyakit darah. Ini suatu keahlian yang berbeda antara kardiologis dengan hematologis. Nah, kemudian alat yang bisa dipergunakan untuk menegakkan diagnosa pada sistem kardiovaskuler adalah elektrokardiogram, elektrolistrik, kardiojantung, gram pencatatan. Jadi terdapat aktivitas listrik dalam jantung ini nanti direkam oleh elektrokardiogram. Kemudian kalau ekokardiografi, ekokardiografi ini suara dari suara kardiojantung, grafi proses. Jadi kita masukkan suatu instrumen menggunakan frekuensi gelombang suara. Jadi masukkan instrumen menggunakan frekuensi gelombang suara dan kemudian memotret bayangan dari bagian-bagian jantung. Jadi bagian-bagian jantung ini nanti kita potret dengan memasukkan frekuensi gelombang suara. Itu dinamakan dengan ekokardiografi. Nah, cardiac catheterization, cardiac ini jantung, ia berkaitan ya kateter adalah selang. Kateter adalah selang. Jadi kita masukkan kateter ya di selang ke dalam jantung melalui vena. Jadi melalui vena biasanya dari bawah kita masukkan ini kateter ini, nah itu masukkan kateter dan ini sampai ke jantung. Dinamakan cardiac catheterisasi. Ya. Sistem yang selanjutnya yang akan kita pelajari ini adalah yaitu sistem saraf. Itu di mana sistem saraf ini ada dua ya, ada yang sentral dan ada yang perifer. Sentral artinya pusat. Ya, ini termasuk adalah otak, kemudian medulla spinalis. Sedangkan yang perifer ini adalah saraf-sarafnya ini, ya, yang berasal daripada zat ini. Ini nanti akan timbul pembuluh saraf. Ini dinamakan sistem saraf perifer. Ya, fungsinya adalah mengendalikan pergerakan tubuh, merespons stimulus sensoris, dan mengendalikan sistem tubuh lain yang juga bertanggung jawab terhadap kesadaran, intelijensia, dan memori. Jadi dia di samping dia mengendalikan pergerakan tubuh, dia juga berfungsi merespons stimulus sensoris. Jadi maksudnya begini, kalau ada rangsangan dari tubuh, detik kulit, nah ikan langsung direspon oleh sistem saraf. Kemudian dia kendalikan sistem tubuh lain dan juga dia akan bertanggung jawab terhadap kesadaran,
intelijensia, dan memori. Istilah yang berhubungan dengan sistem saraf itu astro. Jadi astro ini artinya bintang. Nah, bintang itu sel saraf ini itu astrosit. Jadi ada jenis daripada sel glia. Jadi ada sel glia ini berbentuknya seperti bintang yang terdapat pada sistem saraf. Ada sel glia itu berbentuk seperti bintang, namakan dengan astrosit. Nah, sepal ini artinya kepala ya, sepal ini kepala. Nah, kalau sakit kepala namakan dengan sepalgia. Jadi kalau ada agia ini sakit ya, seperti kepala. Nah, kemudian kranio. Kranio ini artinya tengkorak ya, tengkorak. Nah, contohnya kranium. Jadi kranium ini. Nah, kemudian ensepal. Ensepal ini artinya otak ya. Kalau terjadi peradangan pada otak dinamakan dengan ensefalitis. Nah, tapi kalau tidak ada otak namanya anencephalic ya. Kemudian mening. Nah, mening ini jadi otak ini dilapisi oleh selaput, namakan dengan meningen itu. Nah, kemudian kalau dia meradang dinamakan dengan meningitis. Kalau dia meradang namakan dengan meningitis. Kemudian mielo. Nah, ini artinya sumsum tulang belakang atau spinal cord ya. Kalau alat yang untuk melihatnya namakan mielogram. Neuro ini saraf atau nerve. Jadi kalau dia meradang namakan neuritis. Ya, kalau oma-oma ini ingat tadi adalah tumor ya. Ventriculo. Nah, ini ventricle ini adalah rongga yang terdapat di dalam otak. Jadi dalam otak itu dia tidak padat saja begitu, tapi ada rongga-rongga yang terdapat dalam otak. Ini namakan dengan ventricle. Nah, ada yang di lateralis, nah ini ventricle lateralis. Dis, nah ini dis artinya kesukaran, itu difficult ya. Itu disleksia, ini sulit membaca. Kalau disleksia sulit baca, kalau disfagia sulit menelan. Sele ini artinya ini sama dengan ini hernia ya, hernia. Meningomielosele. Jadi hernia dari meningen, mielo tadi artinya adalah sumsum tulang yang keluar daripada meningennya. Kemudian Malaysia ini sama pelunakan ya, neuromalacia, Malaysia. Kemudian pati ini penyakit ya. Kemudian ini encephalopati itu penyakit yang otak yang tidak diketahui apa penyebabnya. Kemudian plasia ini adalah pembentukan, yaitu misalnya hiperplasia, yaitu tumbuhan yang sangat berlebihan. Kemudian plegia lumpuh. Nah, ini paralisa. Jadi seperti orang-orang yang hemiplegi itu adalah kelumpuhan yang separuh. Kalau quadriplegia ini adalah kelumpuhan keempat-empat anggota geraknya. Kalau hemi itu adalah kelumpuhan yaitu separuh daripada anggota tubuh. Kalau quadriplegia ini kelumpuhan daripada keempat-empat daripada anggota gerak daripada tubuh. Nah, apa saja istilah yang berkaitan dengan keadaan patologis itu encephalitis, encephalo tadi otak, itis radang, itu radang otak. Meningitis, ini meningen selaput otak, itis radang, itu radang pada selaput otak. Kemudian multiple sclerosis, multiple itu artinya banyak, sclerosis pengerasan. Jadi terjadi pengerasan pada selaput pembungkus serabut saraf. Nah, kemudian yang prosedur dan tindakan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosa adalah lumbar puncture, yaitu LP ya. Diambil cairan otak, yaitu jadi untuk mengetahui kelainan daripada gangguan otak, maka harus diambil cairannya. Nah, kita tusuk, tapi tusuknya pada daerah lumbal. Nah, lumbal ini, makanya namakan lumbar puncture. Nah, kemudian elektroencephalografi atau EEG, ya, elektrolistrik encephalo-otak-grafi proses merekam. Jadi tindakan pencatatan aktivitas listrik otak. Jadi EEG, LP ini merupakan suatu tindakan yang dipergunakan untuk menegakkan diagnosa yang merupakan yang disebabkan oleh karena penyakit
yang berhubungan dengan otak. Kemudian komputer tomografi itu yang merekam berbagai penampang tubuh dengan menggunakan sinar X dosis rendah. Jadi tubuh ini nanti dipotong-potong, itu bukan memotongnya itu ya, kita potong itu dengan mengenai komputer ini, dan kemudian kita rekam nanti apa-apa yang kelainan yang terdapat pada penampang tubuh tersebut. Kemudian ini kalau MRI atau magnetic resonance imaging itu alat khusus juga yang merekam berbagai penampang tubuh dengan meletakkan tubuh dalam bidang medan magnetik. Ini beda ya. Kalau ini tubuh ini diletakkan dalam medan magnetik, kita juga merekam berbagai penampang tubuh, tapi kalau ini diletakkan dalam bidang medan magnetik. Sedangkan kalau komputer tomografi ini menggunakan sinar X dosis rendah. Nah, kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Ini sistem pencernaan yang mulai dari mulut sampai ke anus, ya, sampai ke anus. Ini fungsinya mencernakan, mengabsorpsi bahan makanan. Jadi makan yang masuk dicernakan, diabsorpsi, dan dikeluarkan hasil dari pencernaan tersebut. Nah, apa saja istilah yang berhubungan ini adalah selo atau labio. Ini bibir. Ya, kalau labioskisis, ini artinya terbelah. Jadi labioskisis itu kalau dalam bahasa Indonesianya sumbing, ya, sumbing daripada bibirnya. Kemudian adalah stoma, mulut ini ya. Jadi kalau ada terjadi peradangan pada rongga mulut namakan stomatitis. Kemudian gloss itu artinya lidah. Kalau peradangan adalah glossitis. Ya, kalau gigi itu odon, ya. Kalau ini dentis, ini orang dokter ahli penyakit gigi, dentis. Gastro, nah gastro ini lambung artinya atau stomak ya. Ini kalau peradangan gastritis. Kalau gastrektomi, ini ektomi adalah mengangkat, jadi pengangkatan dari pada lambung. Ya, kemudian ini sentesis. Nah, sentesis ini menusuk, ya, kita tusuk artinya menusuk dan mengalirkan. Jadi kita tusuk ini, ya, di sentesis ditusuk suatu tempat ini. Misalnya abdominosentesis, jadi pada abdomennya kita tusuk ini untuk mengeluarkan misalnya cairan atau segala macamnya. Kalau ostomi, nah itu tadi adalah membuat itu stomi itu membuat lubang, ya. Jadi ingat, kalau ini berbeda ya, stomi itu membuat lubang. Kalau kolostomi ini berarti membuat lubang ini pada kolon. Kemudian ini adalah ini apalagi ini yang lain-lainnya. Ini ini itu artinya adalah diare, itu mengeluarkan cairan. Nah, istilah berhubungan dengan keadaan patologis, diare, aliran cairan ya, tubuh yang sering mengeluarkan feses cair. Jadi kalau feses cair sering keluar itu lebih dari 6 kali sehari, menunjukkan orangnya sudah menderita diare. Kemudian jaundice kuning, itu penyakit yang tandai dengan warna kulit dan konjungtiva ini berubah menjadi konjungtiva ini itu pada mata ya. Jadi nampak warna kuning, kulitnya menjadi kuning. Kemudian divertikulitis, ini kantong-kantong kecil yang terdapat di sepanjang dinding dan usus besar. Jadi kalau ada kantong-kantong kecil ya di dalam sepanjang dinding dan usus besar dinamakan dengan divertikulitis. Dispepsia, nah nyeri, tidak enak, itu pencernaan, pepsia, ya pepsia ini pencernaan. Jadi keadaan tidak enak pada perut setelah makan. Jadi kalau terjadi keadaan makan kemudian tidak enak, merasa kekenyangan segalanya, pokoknya tidak enak ya, kita namakan dengan dispepsia. Kemudian disfagia juga tidak enak, tapi sulit jadi disfagia itu sulit menelan. Jadi ada suatu keadaan di mana pasien ini sulit menelan, namakan dengan disfagia. Nah, kemudian kalau konstipasi ini kesulitan buang air besar. Kalau polips adalah tumbuhan jinak yang berasal dari mukosa. Nah, apa saja istilah berhubungan dengan prosedur, tindakan, dan keahlian itu gastroenterologis. Ini adalah ahli yang dalam penyakit pencernaan. Jadi ini ada dokter yang ahli dalam penyakit pencernaan dinamakan dengan
gastroenterologis. Nah, ini contohnya ini Prof. Nasrul Zubir ya. Ini gastroenterologis. Kemudian proktologis. Ini adalah dokter spesialis yaitu dalam penyakit rektum. Jadi dia cuman keahliannya ini dalam bidang rektum saja. Jadi segala-gala penyakit yang mengenai rektum. Jadi ini dokter spesialisnya namakan proktologis. Nah, endoskopi, endo dalam, skopi pemeriksaan dengan melihat. Itu kita masukkan alat fiber optik ke dalam esofagus, gaster, sehingga gambar dapat dimasukkan ke dalam video. Jadi endoskopi ini dimasukkan alat fiber optik ke dalam esofagus, gaster sampai ke kolon, sehingga kita mendapat kemudian kita masukkan ke dalam video. Kolostomi, nah stomi ya, ingat ya, ini adalah membuat lubang, jadi membuat lubang pada kolon. Ultrasonografi itu pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara tinggi untuk melihat organ tubuh. Jadi lakukan pemeriksaan itu dengan melihat gelombang suara tinggi. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem respiratorius. Ini sistem respiratorius ini itu mulai daripada hidung, kemudian masuk paru-paru, kemudian ya ada kepada ini rongga hidung, faring, laring, kemudian trakea, bronkus. Ya ini sistem respiratorius yang terdapat ini yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Nah, istilah yang terdapat pada sistem ini, sistem respiratorius ini, ini artinya hidung ya. Nah, kalau rinitis ini ada peradangan pada hidung ya, sehingga mengeluarkan ini cairan rinore ya. Kemudian laring yaitu laringotomi, yaitu pengangkatan yaitu otomi ya. Jadi laringotomi ya, jadi membuat ini lubang, tracheotomi ya, kemudian bronkus itu ya, bronkoskopi melihat dalam ini dan sebagainya. Nah, plasti adalah suatu rekonstruksi. Jadi arti dari plasti itu adalah rekonstruksi. Misalnya rinoplasti. Nah, rinoplasti ini adalah operasi memperbaiki hidung. Jadi misalnya hidung yang mempunyai penyimpangan daripada sekat hidungnya, maka ini akan kita meluruskan, namakan dengan rinoplasti. Nah, apa saja yang berhubungan dengan sistem respiratorius itu hematotorak. Hemo artinya darah, torak dada. Itu kelainan di mana terdapat darah ya, ini bukan dada ya. Ini darah di dalam rongga pleura. Jadi ada darah di dalam rongga pleura, ini dinamakan hemotorak. Kemudian pneumokoniasis, ini pneumoparu, kemudian konidebu, osis, dan termal. Jadi ada partikel-partikel yaitu di dalam paru dinamakan dengan pneumokoniosis. Kemudian epistaksis di atas yaitu staktis menetes. Jadi keluar dari darah ini itu menetes darah dari hidung ini. Tadi kan epinya di atas, jadi menetes ke bawah, ini namakan epistasis. Kemudian emfisema pulmonalis, emfisem menggelembung, jadi paru-parunya ini pulmo paru-paru, kelainan volume udara dalam paru-paru bertambah. Jadi karena kelainan daripada paru-paru ini bertambah, maka terjadi penggelembungannya, namakan dengan emfisema pulmonalis. Kemudian apa saja prosedur dan tindakan yang bisa berhubungan dengan ini dan keahlian apa saja. Nah, ini pulmonologis. Pulmonologis ini paru-paru, logis adalah keahliannya. Nah, dokter yang ahli dalam penyakit paru-paru. Ini misalnya ini Prof. Taufik ya, ini adalah seorang pulmonologis. Kemudian bronkoskopi. Nah, bronko saluran udara, skopi pemeriksaan dengan melihat. Jadi kita masukkan alat fiber optik untuk melihat trakea, bronkus, dan semacamnya. Dengan masukkan alat ini, kita dapat melihat apa kelainan-kelainan yang terdapat pada ini trakea, bronkus, serta semacamnya. Kemudian torakosintesis. Nah, tadi sintesis, ingat tusuk. Jadi menusukkan jarum ke dinding dada. Jadi untuk seperti pada ini kalau terjadi penggelembungan itu udara yang terlalu banyak pada pleura, maka ini kita bisa tusuk. Nah, dinamakan dengan torakosintesis. Kita tusuk ke dalam
dinding dada ini untuk mengeluarkan udara, atau bisa juga ini di dalam karena terjadi peradangan, nah kita masukkan kita tusuk jarum untuk mengambil cairan daripada pleura akibat suatu peradangan. Nah, kemudian sistem yang selanjutnya adalah reproduksi femina. Itu sistem reproduksi femina yang perempuan ya. Jadi yang terdiri atas ini glandula mame, kemudian ada alat genitalia eksterna dan interna. Jadi fungsinya ini memproduksi ovum, hormon-hormon wanita, kemudian menerima sperma dari laki-laki, kemudian untuk jadi pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus. Nah, istilah berhubungan, nah itu istilah-istilahnya ginekologis, gine wanita, logis ilmu ya. Jadi dokter yang ahli dalam bidang penyakit sistem reproduksi wanita ini dinamakan yaitu ginekologis. Sedangkan obstetrikan ini adalah yang ahli dalam penanganan hamil yaitu persalinan nifas. Jadi ini biasanya ini dua ini bergabung gitu. Orang dalam ahli dalam penanganan kehamilan, persalinan nifas, serta yang ahli dalam bidang penyakit sistem reproduksi wanita namakan obstetrik dan ginekologis. Ya. Kemudian histerektomi, histere adalah rahim, ektomi pengangkatan. Jadi pengangkatan uterus dari rongga pelvis. Episiotomi, epis itu tomi itu insisi ya. Kemudian episio kelamin luar wanita. Jadi tindakan insisi pada vulva untuk memperbesar jalan lahir. Ini biasanya pada wanita-wanita yang baru, ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertamanya, ini rongga vulvanya itu masih kecil, maka dilakukan ini untuk pelebarannya untuk memperbesar jalan lahir. Mastektomi, nah ini payudara, ektomi pengangkatan. Itu pengangkatan payudara. Kemudian sistem reproduksi pria ini ya, sistem reproduksi pria ini terdiri juga ini ya, ada interna dan ada eksterna. Itu fungsinya memproduksi sperma dan hormon laki-laki dan mentransfer sperma ke wanita. Nah, istilah-istilahnya orchid artinya testis ya, kalau peradangannya orchiditis. Kemudian ini buah zakar ektomi, orchidektomi ya. Balan itu artinya kepala penis. Kalau terjadi peradangan balanitis. Kemudian andro, nah andro ini pria ya, androgenik itu biasanya hormon-hormon yang bersifat yang berpengaruh pada pria, ini androgenik. Prostat, ini jaringan prostat, kelenjar prostat. Ini prostatitis kalau meradang, kalau untuk mengangkat prostatektomi. Itu kalau vas itu saluran ya. Kemudian rapi itu menjahit. Kemudian herniorapi itu pada hernia itu misalnya terjadinya kita jahit dinamakan herniorapi. Nah, istilah berhubungannya adalah kriptohidisme atau kripto. Kripto itu tersembunyi, orchid testis, isem keadaan. Jadi testis ini biasanya turun ke dalam skrotum ya pada orang dewasa, tapi kemudian itu dalam perkembangannya testis nanti turun ke dalam skrotum. Tapi ada juga yang terjadi kegagalan di mana testis tidak turun, dinamakan dengan kriptohidisme. Nah, hipospadia. Nah, hipo artinya di bawah, spadi muara. Jadi biasanya muara uretra itu terletak yaitu pada puncak daripada penis. Nah, ini tidak, tapi muara uretranya di bagian bawah penis. Namakan dengan hipospadia. Varikokal, vari ini pembuluh vena, sele itu pembekakan. Jadi kelainan karena pelebaran vena pada skrotum. Nah, sistoskopi ini adalah sisto itu kandung kemih, yaitu skopi ya, itu alat untuk melihat keadaan fisika. Jadi suatu alat dimasukkan ini melihat keadaan fisika di bagian bawah dan uretra, dinamakan sistoskopi. Kemudian sistem urinarius, ini sistem urinarius yang terdiri daripada ini ginjal, ureter, kemudian vesika urinaria dan kemudian uretra. Jadi fungsinya menyaring darah dan mengangkut hasil metabolisme dari darah, menghasilkan urin dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh.
Nah, istilah yang berhubungan dengan keadaan patologis ini nefrosis, nefro ginjal ya, osis yang tidak normal, jadi kelainan ginjal, tapi tidak karena infeksi, ya nefrosis namanya. Kalau nefrolitiasis, nefro ini artinya batu ya, lito ini batu, jadi batu di ginjal. Kalau ada kelainan ya orang-orang yang suka kencing malam dinamakan dengan nokturia. Sedangkan enuresis ini adalah anak-anak yang suka ngompol. Istilah yang berhubungan dengan prosedur tindakan dan keahlian, nefrologis. Nah ini yang ahli dalam penyakit ginjal. Ya, nefrologis ini ahli dalam penyakit ginjal. Ini contohnya adalah Dr. Harnafi, ini nefrologis dia ya. Kemudian urologis. Nah, urologis ini ahli dalam penyakit traktus urinarius bawah. Ya, ini biasanya ahli bedah. Nah, ini sepertinya Dr. Jeffrey. Nah, itu adalah suatu urologis ya. Kemudian dialisis, dia melalui lisis destruksi, itu membersihkan darah. Jadi melakukan ada suatu tindakan ini membersihkan darah dari zat toksik pada penderita ginjal. Jadi pada penderita ginjal ini bertumpuklah zat-zat toksiknya yang akan untuk membersihkannya dilakukan dialisis. Kemudian sistem selanjutnya adalah sistem panca indera, ini yang terdiri atas sistem penghidup. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini itu kalau sistem gas yaitu gas itu pengecap ya, tes ya. Kemudian olfak itu penghidup. Kemudian olfaktorius, contohnya nervus olfaktorius. Itis-itis kalau terjadi radang, nah radang nasosinusitis. Blefar ini kelopak mata ya, jadi ini. Nah, kemudian apa istilah saja? Hemianopia, hemi setengah, an tanpa, opia kadang-kadang. Jadi buta setengah bagian lapang pandang. Jadi setengah lapang pandang ini buta namakan hemianopia. Retinopati, ini retina, pati adalah penyakit, dia berhubungan dengan penyakit retina. Kalau miosis, ini adalah suatu ini keadaan di mana pupil ini menjadi lebih kecil. Kalau midriasis, pupilnya melebar. Ya. Blefaritis ini adalah radang pada kelopak mata. Blefo itu artinya kelopak mata. Jadi radang pada kelopak mata namakan blefaritis. Otalgia, oto telinga ya. Algia nyeri, jadi nyeri pada telinga namakan otalgia. Presbikusis itu usia lanjut, itu pendengaran. Jadi pada usia tua ini terjadi karena penurunan daripada fungsi pendengaran. Itu dinamakan dengan presbikusis. Ini karena tulang-tulang pendengarnya sudah kaku. Nah, kemudian istilah yang berhubungan dengan prosedur tindakan dan keahliannya itu optometris. Itu mata, jadi orang ahli yang mengukur visus mata. Ya, jadi yang terdapat pada toko-toko kacamata itu optometris, yaitu namakan dengan ahli dia mengukur visus mata. Iridektomi, iris, ektomi mengangkat ya, itu mengangkat iris. Iris ini itu suatu bagian daripada mata. Nah, audiometri, mendengar, tindakan mengukur kemampuan pendengaran. Jadi untuk mengukur kemampuan pendengaran seseorang, kita melakukan pemeriksaan audiometri. Otoplasti, nah tindakan operasi untuk perbaikan daripada telinga, ya pada telinga yang tidak normal. Ya. Nah, kita lanjutkan ya dengan sistem integumen. Nah, integumen ini itu pada kulit, sistem kulit, yaitu sistem kulit. Nah, kita lanjutkan apa saja yang penting diketahui pada sistem integumen. Nah, ini, nah kutis, itu kulit itu kutis, ya. Kalau lapisan di bawah kulit namakan subkutis, ya. Atau dermo juga kulit itu ya, skin juga. Dermatologi ilmu yang mempelajari kulit dan penyakitnya. Jadi kalau ada ini ilmu dermatologi adalah yang mempelajari kulit dan penyakitnya. Kalau epi artinya di atas ya, jadi epidermis, jadi yang lapisan kulit yang terletak paling di atas. Hipodermis itu yang di bawah. Kemudian lip
Lip ini lipo ya, lipo. Lipo ini artinya lemak. Jadi lemak, lipoatrofi, atrofi lemak di bawah kulit. Jadi pada orang tua ini lemaknya sudah menurun, maka namakan lipoatrofi. Melan, melano ini artinya hitam. Itu melanin yaitu pigmen hitam di dalam kulit. Onycho, kuku ya. Jadi onychectomy itu eksisi daripada kulit. Nah, osis kondisi itu dermatopitosis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi infeksi jamur pada kulit. Jadi osis ini kondisi. Jadi osis, nah ini terjadi infeksi jamur itu pada kulit. Oma tadi sudah dibilang ya, oma adalah satu pemekakan tumor ya. Tumor melanoma, contohnya melanoma, tumor warna hitam pada kulit. Rehi ini adalah kulit yang abnormal tebalnya. Pilo, ini rambut, erektor pili, ini suatu otot yang menegakkan itu rambut. Kemudian sklero keras, ya sklero. Jadi ada suatu kelainan namakan skleroderma, kulitnya menebal, namakan dengan skleroderma. Kemudian sudor, itu keringat, ya sudorifera, miko ini jamur, ya dermatomikosis, kelainan kulit karena jamur. Ungu adalah kuku. Nah, apa saja istilah yang berkaitan dengan kanker patogen? Melanoma, tadi sudah disebut itu oma tumor, kelainan kulit karena melanosit berubah menjadi ganas. Jadi dalam kulit kita ini terdapat ini melanosit, dan kemudian karena suatu sebab ini bisa menjadi ganas dan jadi sehingga menimbulkan melanoma. Dermatitis, nah itu istis peradangan, itu penyakit radang kulit. Pioderma, pio artinya nanah, itu infeksi pada kulit. Subungal hematom, sub di bawah, ungu itu kuku, jadi ungu, jadi ada terjadi penumpukan darah di bawah kuku. Nah, kemudian dermatologis. Nah, dermatologis ini orang yang ahli dalam penyakit kulit. Nah, ini contohnya ini adalah Dr. Rina Gustian. Nah, itu dia ada seorang dermatologis. Kalau dermatoplasti ini operasi untuk perbaikan. Jadi tindakan transplantasi memperbaikan kulit. Jadi misalnya terjadi karena kelainan kulit karena luka bakar. Nah, ini bisa dilakukan dermatoplasti untuk memperbaiki itu kulit yang rusak. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini terdiri atas glandula-glandula, di mana glandula yaitu adalah tiroid, kemudian suprarenal, testis, kemudian ya paratiroid, kemudian pada kranium ini hipofise ya, dan kemudian di mana sistem endokrin ini yang terdiri atas glandula ini menghasilkan hormon. Nah, hormon ini fungsinya mengatur pertumbuhan seluler dalam tubuh dan terdiri atas bahan kimia dalam tubuh dan reproduksi. Jadi sistem endokrin ini mempunyai banyak fungsi ya, yang mengatur pertumbuhan seluler, mengatur bahan-bahan kimia dalam tubuh, dan juga berfungsi sebagai mengatur reproduksi. Nah, istilah yang berhubungan dengan sistem ini adalah dengan sistem endokrin ini, yaitu akrona ekstremitas ya. Akromegali ini suatu pertumbuhan daripada ini ekstremitas yang besar sekali ini karena kelainan yang disebabkan oleh karena kelainan daripada hormon. Nah, kemudian kalsimeter yaitu green secret yaitu endokrinologi. Jadi ilmu yang mempelajari endokrin. Ya, green itu artinya secret. Nah, kemudian dipsia itu adalah polidipsia, suka haus-haus saja. Nah, ini juga disebabkan oleh karena kelainan daripada endokrin. Nah, kemudian demikian juga dengan hipoglikemia atau hiperglikemia, ini karena kelainan peningkatan atau penurunan daripada gula darah, ini juga disebabkan oleh karena kelainan endokrin. Nah, apa saja istilah yang berhubungan dengan keadaan patologisnya adalah akromegali, pembesaran tulang-tulang ya, pada ujung-ujung tulang ini terdapat pembesaran ya, kelainan metabolisme akibat daripada kelainan hormon.
Nah, glikosuria itu gula terdapat dalam urin. Nah, ini terdapat gula di dalam urin. Ini juga karena kelainan daripada hormon. Kemudian hiperglisemia, itu kelebihan daripada kadar gula yang tinggi di dalam darah. Ya, ini karena kelainan hormon. Tirotoksikosis, itu kelenjar gondok sangat aktif sekali kelenjar gondoknya. Ini kadar hormon yang dihasilkan menjadi tinggi sehingga menimbulkan kelainan-kelainan pada tubuh. Nah, apa saja istilah yang berhubungan dengan sistem hormonal ini? Itu pertama adalah endokrinologis. Nah, dalam krinologis, yaitu ahli penyakit endokrin. Ini contohnya ini Prof. Eva De Crowley ya, ini adalah seorang endokrinologis. Kemudian tiroid ekogram, ini kelenjar gondok, menyerupai inilah rekaman yang diperoleh dan pemeriksaan kelenjar gondok dengan menggunakan suara. Jadi dengan echo tadi, itu dimasukkan suatu alat, kemudian itu kita menggunakan suara, dan kemudian kita mendapatkan suatu rekaman dari pemeriksaan kelenjar gondok. Nah, ini adalah kuliah yang bisa saya berikan untuk pengenalan daripada sistem-sistem tubuh yang berhubungan dengan tindakan, prosedur, dan keahlian. Tapi tentu saja banyak sekali lagi istilah-istilah yang banyak sekali istilah-istilah yang ada yang terdapat di dalam bidang kedokteran. Ini contoh yang saya berikan. Nah, sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin bertanya, nah ini apakah ini sudah mengerti dengan apa yang saya terangkan, atau tidak mengerti apa yang saya sajikan. Tapi ingat ya, sekali lagi saya terangkan bahwa anatomi ini adalah ilmu yang dipelajari, dihafal, tidak untuk dipikirkan. Ini sama dengan ilmu bumi. Kota Padang terletak di Sumatera Barat, tidak bisa dipikirin di mana terletaknya di mana-mana. Ya, jadi harus dihafal. Jadi kalau sudah menghafal, ini baru bisa mengetahui anatomi dengan selanjutnya. Jadi kalau ada nanti persoalan-persoalan, ini nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.